Muhammadin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Salma Salsabila Pratami. Saya dari Fakultas Ilmu Agama Islam dan program studi saya Ekonomi Islam. Nah, di video kali ini saya akan membawakan podcast tentang membangun peradaban Islam dari UII. Nah, yang pertama, apa sih peradaban Islam itu? Peradaban Islam adalah wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pada masa perkembangan Islam, lalu Islam mendorong adanya kebudayaan. Nah, kebudayaan itu yang ditimbulkan oleh perkembangan Islam yang disebut dengan peradaban Islam. Kalau kita lihat dari sejarah dunia dan umat Islam, untuk membangun peradaban Islam itu kita harus memiliki 3 syarat. Syarat yang pertama adalah pengetahuan sains yang maju. Syarat yang kedua, kemakmuran umat atau masyarakat. Yang ketiga, pemimpin yang adil. Nah, Islam pernah mengalami masa kejayaannya pada saat Islam masuk ke Eropa. Hal ini disebabkan karena ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan dalam bidang agama dan non-agama mengalami perkembangan pesat saat itu. Ini disebabkan karena peradaban Islam saat itu sangat menjunjung tinggi akses ilmu pengetahuan yang terbuka dari berbagai sumber. Mereka sama-sama berkontribusi mengembangkan ilmu untuk menjadikan dunia lebih baik dan lebih maju ke depannya. Lalu ilmu pengetahuan itu kan berdampingan dengan tumbuhnya kemakmuran masyarakat serta kepemimpinan yang baik dan adil. Dan untuk memakmurkan masyarakat adalah dengan cara adanya ilmu pengetahuan yang menjadi dasar untuk meningkatkan pengetahuan seseorang tentang peradaban Islam yang lebih baik dan lebih maju lagi ke depannya. Umat Islam juga nggak sekedar harus mampu menjadi pemilik peradaban yang dikembangkan, namun di sisi lain juga harus bersedia menjadi tamu atau penerima dari peradaban-peradaban dan pemikiran dari tempat yang lain. Hal ini tersebut dapat kembali merujuk pada masa Harun ar-Rasyid, Khalifah kelima dinasti Abbasiyah, yang amat memberikan penghargaan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Pada saat itu, siapapun ilmuwan, baik muslim maupun tidak, yang membantu mengembangkan ilmu pengetahuan akan diberi apresiasi atau penghargaan berupa emas seberat buku yang ditulis atau yang diterjemahkannya. Hal ini diindikasi bahwa Islam sangat menghargai ilmu dan ilmu pengetahuan. Lalu pada abad ketiga sampai kelima setelah Islam hadir, banyak muslim kelas menengah yang mempunyai sumber daya dan minat tinggi dalam mempelajari ilmu pengetahuan. Sebagaimana dicatat oleh sejarah, Daulah memberikan tempat yang terhormat untuk ilmu pengetahuan. Penyebaran ilmu pengetahuan menjadi luas karena dorongan dan sambutan kelas menengah muslim yang membuat peradaban muslim lebih dijunjung tinggi dan lebih maju. Tapi pada saat ini muslim cenderung tertinggal dalam pengembangan ilmu pengetahuan atau peradabannya karena perhatian terhadap ilmu pengetahuan sangat kurang di masa ini. Hasilnya, umat Islam semakin mundur dan mendapat banyak tekanan dari diri sendiri dan dari lingkungan sekitar. Gitu. Jadi, sekian podcast dari saya. Apabila masih ada kekeliruan atau materi yang masih kurang dipahami, harap maklum karena di sini saya juga masih belajar dan kita sama-sama belajar buat jadi lebih baik lagi. Jadi afwan istifafan apabila saya ada salah kata, karena kesempurnaan semua hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Oke, sekian dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.